Iya, Mbak Yeni, selamat malam, selamat malam. selamat malam. Agung di sini Mbak Yeni, ada Mas Zaki juga, ada juga Mas Agung juga dari Politika. Mbak Yeni, bocoran dong kemarin seseru apa sih, obrolan-obrolan apa aja yang hangat diperbincangkan kemarin dalam ulang tahunnya Mas Didit? Yang diperbincangkan ya macam-macam ya, pasti keseharian kita saling menanyakan kabar masing-masing. Mungkin beberapa dari kita kan sudah lama nggak ketemu. Kalau saya dengan Mas Didit, dengan Bu Titi, dengan beberapa yang lainnya memang masih sering ketemu. Kami beberapa minggu sebelumnya sering ketemu juga. Jadi sebetulnya momen-momen pertemuan itu banyak ya, momen pertemuan banyak dan memang kita juga saling berteman ya di luar di luar kehidupan kita ya, di luar kehidupan formal kita. Memang misalnya saya dengan Mas Didit sudah lama sekali, dari 15-20 tahun yang lalu ya, sudah saling kenal, sering kadang-kadang ya ngobrol-ngobrol bareng, nongkrong bareng, makan bareng. Oh, gitu, jadi sebelumnya udah sering ya nongkrong bareng gitu? Iya, sudah sering, sudah sering. Tapi kalau untuk kumpul semuanya, acara formal. Kalau untuk kumpul semuanya, tapi baru kali ini gitu ya, dari 8 presiden sebelumnya. Jadi mungkin kali ini karena diundang ya, kan saya datang menghadiri undangan dan tentu karena Mas Didit memang teman lama, ya pasti saya menyempatkan hadir. Saya waktu itu baru mendarat dari luar negeri, terus terang agak terlambat. Nah, yang kita pikir hanya kumpul-kumpul biasa saja, ya untuk buka bersama kan. Sekarang kan banyak sekali undangan buka bersama gitu kan, acara buka bersama. Nah, kita pikir cuma buka puasa bersama, ternyata ada Pak Prabowo juga. Itu sih. Tapi ya suasananya ya santai saja. Santai, nggak ada yang... Karena kita sering ketemu juga di acara-acara kenegaraan, misalnya 17 Agustusan, lalu misalnya acara pidato presiden di DPR. Ini contoh-contoh acara-acara di mana kita semua memang sering hadir dan juga bertemu satu sama lain. Oke, tapi ini menarik sekali begitu ya. Tadi Mas Agung dari Trias Politika juga sempat menyampaikan ini pertemuan yang sangat jarang terjadi, latar belakangnya berbeda begitu, kemudian bisa jadi pandangan politik di luar ini juga berbeda, terus lintas generasi juga gitu ya. Ini seseru apa ya, gitu? Betul. Jadi menurut saya yang positif dari acara ini adalah bahwa memang kita semua ini datang dan menyimbolkan ya, pertemuan pada waktu itu menyimbolkan bahwa di luar politik, di atas politik tetap ada kemanusiaan. Ya. Kita punya posisi berbeda-beda. Saya dengan Mas Didit berteman lama, tapi lebih sering kita posisi politiknya berbeda. Bahkan tidak jarang ya kita juga kita mendukung program pemerintah, tapi juga tidak jarang mengkritisi juga program pemerintah yang perlu dikritisi. Nah, namun tetap ada kedewasaan sikap dari Mas Didit untuk mengundang semua. Nah, saya rasa itu yang saya apresiasi, betul. Oke, pertanyaan berikutnya kemudian muncul, apakah setelah pertemuan anak-anak presiden begitu, ini kemudian ada wacana nggak ngumpulin bapak ibunya begitu nanti lain waktu? Kalau bapak ibunya itu urusan bapak ibunya ya, anak-anaknya nggak ikut lah kira-kira gitu. Anak-anak ini kita karena kita juga tidak bisa memilih menjadi anak-anak presiden. Kita yang bisa kita lakukan adalah ya menjaga silaturahmi, menyatukan energi untuk melakukan kebaikan buat bangsa dan negara. Kan kira-kira seperti itu. Nah, bahwa kemudian di luar sana ada tuduhan macam-macam, berpesta dan lain sebagainya, itu juga tidak sepenuhnya tepat karena acaranya acara syukuran, lalu kemudian tumpengan dengan anak-anak yatim, ya. Jadi sebetulnya acaranya tidak mewah. Nah, mungkin ada sebagian orang yang menilai negatif karena dianggap kok rakyatnya lagi susah. Itu saya memahami. Saya memahami ada orang yang merasa seperti itu. Mungkin saat ini ada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini, ya, sehingga seolah-olah ini kok elit-elit berkumpul gitu ya. Nah, saya memahami betul bahwa mungkin ada sebagian yang merasa ini kok nggak pas gitu ya. Nah, tetapi mungkin perlu dipahami juga bahwa kita semua datang memenuhi undangan dan yang di sisi lain saya menilai bahwa Mas Didit dan tentunya juga Pak Prabowo ya itu bisa menerima semua yang berbeda sikap dengan beliau. Kayak kami keluarga Gus Dur ini kan cukup vokal
dengan beberapa hal, beberapa kebijakan pemerintah akhir-akhir ini, ya kan? Ya, tapi dalam suasana ulang tahun atau syukuran, ya, itu perbedaan bisa dikesampingkan. Karena yang paling penting kita semua punya cita-cita yang sama bahwa negara ini bisa menjadi negara yang besar. Saya rasa itu yang menyatukan kita semua. Kita tidak bisa memilih menjadi perbedaan bisa dikesampingkan ketika kita ngumpul di situ lah ya gitu. Itu kita lagi datang ke acara syukuran yang dibahas pun hal-hal yang ringan begitu ya. Hanya menyambung silaturahmi aja. Mas Zaky mungkin dari